وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, bi'idznillah ta'ala kita lanjutkan kajian kitab At-Tafsir Al-Muyassar untuk surat Al-Baqarah, insyaallah pada kali ini dari ayat 238 sampai ayat 242 bi'idznillah ta'ala. Kita mulai terlebih dahulu dari pembacaan ayat-ayat yang akan kita sebutkan tafsirnya insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman hafidhu ala salawati wassalatil wusta. Ini perintah dari Allah azza wa jalla, al-muhafadhah, senantiasa menjaga. Dikatakan dalam tafsir Muyassar hafidhu ayyuhal muslimuna ala salawatil khamsil mafrudati bil mudawamati ala adaiha fi awqatiha bi syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. Maka ini perintah hafidhu ayyuhal muslimun, wahai kaum muslimin sekalian. Ini perintah untuk bermuhafadzah, betul-betul menjaga, menjaga ala salawat, yaitu as-salawat al-khams al-mafruḍah, salat-salat 5 waktu yang difardukan, yaitu yang diwajibkan, bil mudawamah, menjaganya dengan bermudawamah
terus menerus ala adaiha, terus menerus menunaikannya fi awqatiha, di waktu-waktu yang memang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-mudawamah fi adaiha ala adaiha fi awqatiha, di waktu-waktunya, sehingga kita tahu bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu wajib atas orang beriman, kitaban mawquta, kewajiban yang sudah mawquta, yaitu ditentukan waktunya. Maka fi awqatiha bisyurutiha wa arkaniha wa wajibatiha, menunaikan salat dengan syarat-syaratnya, dengan rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya. Dan tambahan di ayat ini, hafizu ala salati was salatil wusta, dan jagalah as-salat al-wusta, yang ini merupakan al-khas, atful khas alal am, yaitu datanglah yang khusus setelah sebelumnya umum. As-salawat ini umum, as-salatil wusta ini khas, khusus. Dan as-salatil wusta ini bagian dari as-salawat yang di ayat hafizu ala salawat. As-salawat ini umum untuk seluruh as-salawat al-khams al-mafruḍah, 5 waktu salat. Nah, bagaimana menafsirkan as-salat al-wusta? Maka dikatakan di sini, wa hafizu ala as-salatil mutawassitati bainaha wa hiya salatul asri. Jagalah oleh kalian betul-betul salat yang menengah di antara seluruh salat, yaitu salat apa? Salat asar. Yaitu dia adalah salat asar. Dalam tafsir Al-Baghawi juga disebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwasanya hafizu ala salawati was salatil wusta, yakni salatul asr. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sami'tuha min Rasulillah SAW. Saya telah mendengar itu tafsiran salat wusta sebagai salat asar itu dari Rasulullah SAW. Wa an Hafsah mithlu dzalik, dan dari Hafsah pun seperti itu pula. Ya. Namun juga dalam riwayat lain, ketika sebagian salaf bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang as-salat al-wusta, maka ditanya kepada Ali bin Abi Thalib, kata Ali bin Abi Thalib, kunna nara annaha salat al-fajri. Dahulunya kita itu memandang, melihat atau berpendapat bahwasanya salat wusta itu adalah salat subuh. Kita dulu memandang salat wusta adalah salat subuh. Hatta sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yaum al-khandaq, hingga kemudian kami mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata di hari al-Khandaq, yaitu di hari peperangan Khandaq, syaghaluna 'anis salatil wusta salatil asr. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mereka telah menyibukkan kami dari salat wusta yang merupakan salat al-asr. Mala Allahu ajwafahum wa quburahum nara. Semoga Allah Ta'ala memenuhi rongga perut mereka dan kubur mereka dengan api. Jadi kata Nabi SAW, syaghaluna 'anis salatil wusta salatil asr. Kaum musuh kita ini telah menyibukkan kita dari salat al-wusta yang merupakan salat al-asr. Dan dikatakan oleh Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya, wali annaha salatai naharin wa salatai lail. Karena salat asar ini ada di antara 2 salat siang dan 2 salat malam. Maka asar ini salat wusta. Wa qad khassaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bit-taghlidh. Rasulullah SAW telah mengkhususkan
salat asar ini dengan taghlidh, dengan ancaman yang keras. Dengan ancaman yang keras. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya Abul Malih berkata, kunna ma'a Buraidah fi ghazwatin fi yaumi dhi ghaim. Kita ketika itu bersama Buraidah di suatu peperangan di hari ketika banyak sekali kabut. Faqal, maka berkata kemudian, bakiru bi salatil asr. Awal-awallah kalian menunaikan salat asar. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi SAW berkata, man taraka salatal asri faqad habita amaluh. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka gugurlah amalan dia. Sebagian mengatakan bahwasanya ini menjadi penyebab bahwasanya meninggalkan salat asar menjadikan seseorang keluar dari agama Islam. Dan ancaman ini nyata, ikhwan. Oke, sebagian ulama berpendapat siapa yang meninggalkan zuhur dan asar dan lewat waktu asar, maghrib, maka dia wajib untuk dibunuh. Ini menurut sebagian dari ulama. Taib, wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu lillahi qanitin. Dalam tafsir Muyassar dikatakan wa qumu fi salatikum muti'ina lillahi khashi'ina dzalilin. Dan kalian dirikanlah dalam salat kalian dalam keadaan taat kepada Allah Azza wa Jalla dan khusyuk serta merendah kepada Allah Azza wa Jalla. Dikatakanlah sebagian ulama bahwasanya khusyuk itu adalah amalan yang tampak di anggota tubuh, sementara zil atau zul itu adalah amalan yang ada di hati. Zul itu merendahkan diri dan khusyuk itu merendahkan anggota tubuh lillahi ta'ala. Kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kalian takut ada bahaya, maka salatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Ya, dikatakan dalam at-tafsir Muyassar, fa in khiftum min aduwikum lakum fasallu salatal khawfi mashina aw rakibin ala ayyi hayatin tastati'unaha walau bil ima aw ila ghairi jihatil qiblah. Jika kalian khawatir kejaran musuh, ada bahaya dari musuh, maka fasallu salatal khawfi mashin aw rakibin, maka silahkan kalian salat khauf namanya. Salat khauf itu salat fardu dalam keadaan perang atau terancam oleh musuh, ya, sehingga mendirikan salat fardu ini ada ketentuan khusus. Baik dalam keadaan mashin berjalan, au rakibin atau dalam keadaan rakib, yaitu berkendaraan. Ya. Min ala ayyi hayatin tastati'unaha walau bil ima. Dengan hay'ah seperti apapun, bentuk format seperti apapun yang kalian mampu walaupun hanya sebatas isyarat. Hanya sebatas isyarat. Au ila ghairi jihatil qiblah, atau tanpa menghadap ke kiblat ketika salat al-khauf. Ya. Ada namanya salatul khauf. Namun kemudian fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Kemudian apabila telah aman, maka segeralah ingat Allah Azza wa Jalla. Ya. Bisa juga dimaknai salat di sini nanti. Sebagaimana dia telah mengajarkan kepada kalian apa yang tidak kalian ketahui. Dikatakan di sini fa idza zala khaufukum fasallu salatal amni wadhkurullaha fiha. Kalau misalnya sudah hilang rasa takut kalian terhadap musuh, semua aman-aman saja, maka salatlah salat aman, yaitu salat normal. Ya, bukan salat khauf lagi, tapi salat normal dengan rakaat yang sama, dengan tata cara yang sama. Yaitu normal, kembali ke asal. Wadhkurullaha fiha, dan berzikirlah kepada Allah dalam salat-salat tersebut. Wala tunqisuha an hay'atiha al-asliyah, dan janganlah kalian mengurangi kadar salat tersebut atau gerakan-gerakan salat tersebut jangan dikurangi dari gerakan-gerakan atau format yang asli. Jangan, normal salat biasa.
washkuru lahu ala ma 'allamakum min umuril ibadati wal ahkami ma lam takunu ala ilmin bih. Dan bersyukurlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla atas apa yang telah diajarkan kepada kalian dari perkara-perkara ibadah dan hukum yang kalian dulunya tidak mengetahuinya. Jadi mengetahui hukum fikih itu suatu hal yang sangat-sangat patut disyukuri, ikhwan. Ya, karena kalau kita bandingkan, misal kita sudah mengetahui hukum ini dibandingkan dengan orang yang belum mengetahuinya, maka sangat jauh perbedaan treatment terhadap hukum-hukum fikih tersebut. Ya. Belakangan ya tadi ana lihat foto video beberapa hamba Allah, anak-anak muda Citayam Fashion Week dan semisal itu. Ya, malam-malam mereka masih ngumpul di daerah seperti itu. Kemudian apa? Ada sosial eksperimen dari rekan-rekan kita yang sudah ngaji mungkin insyaallah, bertanya tentang di mana area masjid, di situ mana masjid. Yang ditanya semua nggak tahu, ikhwan. Itu pada udah malam, nggak tahu mereka masjid di mana, daerah situ tuh mau sholat di mana, nggak tahu mereka. Ya, nggak tahu. Padahal mereka nongkrong dari sebelum maghrib mungkin. Artinya mereka nggak sholat. Apa yang bisa dibanggakan dan dikatakan positif tentang orang-orang yang tidak sholat, ya Allah musta'an. Ya, jadi dan mereka itu menyangka bahwasanya dengan tidak sholat itu aman-aman aja, tidak ada kekufuran padanya, tidak keluar dari Islam. Ini murji'ah sejati yang seperti ini sebenarnya gitu loh. Ya, merasa bahwasanya meninggalkan sholat tidak berpengaruh pada iman mereka, tetap identitas mereka sebagai muslim. Sampai tidak tahu masjid di mana musola, di mana mau sholat, di mana mereka nggak tahu. Dan ada beberapa perempuan yang berjilbab, tetapi mereka juga entah sholat ridha Allah alam, tidak tahu di mana harus sholat. Ya, Allah musta'an. Maka banyak hal yang patut kita syukuri atas hidayah ini, baik pengetahuan tentang ilmu fikih atau penerapannya. Baik, kemudian kata Allah Azza wa Jalla, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hauli ghaira ikhraj. Wal azwaj diterjemahkan di sini, dan orang-orang yang akan mati di antara kalian wahai para suami. Kalau misalnya ini udah maradul maut, ya penyakit yang menjerumuskan ke kematian, orang-orang yang akan mati di antara kalian dan meninggalkan istri-istri baik satu, dua atau lebih, maka wasiyat li azwajihim, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya apa? Yaitu mata'an, nafkah, ilal hauli, sampai setahun, ghaira ikhraj, tanpa mengeluarkannya dari rumah. Apa di sini tafsirannya? Wal azwaj alladzina yamutun wa yatrukuna zawjatin ba'dahum fa'alaihim wasiyatan lahun. Suami-suami yang bakal mati dan akan meninggalkan istri-istri setelahnya, dan memang kebanyakan suami itu mati dulu. Benar gak ikhwan? Kenapa begitu? Karena apa? Karena banyak tekanan atau gimana? Hah? Kenapa kok ummahat itu lebih long lasting gitu loh, lebih panjang usia dibandingkan yang bapak-bapak? Atau karena udah capek kali bapak-bapak ya? Padahal capek juga jadi ibu-ibu ya. Iya. Maka kalau udah mau wafat ini punya beberapa istri, satu atau dua atau tiga dan seterusnya, maka diperintahkan fa'alaihim wasiyatun lahun, wajib untuk wasiyah. Walaupun ini ayat ditengarai oleh sebagian ulama ini ayat mansukhah, dihapus, tetapi di sini ada faedah bahwa saya hendaknya seorang suami kalau dia tahu kayaknya tidak lama lagi akan mati, wajib atasnya untuk memberikan wasiat, apapun itu wasiatnya. Ini kalau menurut ini. Tapi ada juga yang mengatakan ini tidak wajib, tapi mustahab. Ala kulli hal, wajib atau mustahab diperintahkan di sini, an yumatti'na sanatan tamatan min yaumil wafat, hendaklah memberi wasiat untuk memberi mata, nafkah yang bukan merupakan bagian dari warisan, khalas. Tapi itu menafkah untuk para istri ini, baik satu ataupun lebih.
nafkah selama berapa lama? Sanatan tamah, sanah kamilah, 1 tahun. Ya. Dari hari wafatnya itu sudah dijamin nafkahnya secara urf. Berupa apa? Bisukna fi manzili zawji min ghairi ikhrajil warathati lahunna muddatas sanah jabran li khatiri zawjah wa barran bil mutawaffa. Yaitu dengan cara apa? Tetap tinggal di manzili zawj, di rumahnya suami, tanpa mengeluarkan warisan sama sekali. Jadi warisan nanti dulu. Stay aja dulu di rumah selama 1 tahun. Ya. Sebagai penenang buat istri yang telah ditinggalkan, dan juga sebagai bakti untuk suami juga, istri tetap di rumah suaminya. Di bait zaujiyah itu. Zaujiyah. Nah, di sini ikhwan, khilaf di antara ulama tentang ayat ini, apakah dia dihapus atau dia tetap dalam keihkamannya sebagai hukum. Khilaf di antara ulama. Kalaupun ayat ini tidak dihapus, berarti bagaimana pandangannya? Antum sakit menuju kematian, sebentar lagi wafat. Maka antum misalnya punya istri 3 dan ditempatkan di rumah yang berbeda. Maka antum wasiatkan agar mereka semua stay tetap di tempat selama 1 tahun di rumah tersebut, dan harus dijamin uangnya untuk kontrakan tersebut atau untuk kebutuhan rumah tersebut selama 1 tahun dari harta warisan itu. Jadi harta warisan itu tidak langsung dibagi-bagi. Paham gak ikhwan maksudnya? Paham gak maksudnya? Belum paham? Putra paham putra? Type 1 istri aja kalau gitu. Mungkin karena tadi anda nyebutin 3 istri, gak kebayang di antum mungkin. 1 istri aja. Nah misalnya 1 istri ini antum punya apa? Rumah. Baik kontrakan maupun punya rumah. Kamu seorang laki-laki itu ngontrakin atau punya rumah. Kalau bisa jangan di rumah istrinya atau di rumah mertuanya, jangan terus-terusan sampai kiamat kayak gitu, jangan. Maka kemudian antum merasakan sebentar lagi mati karena ini udah sakit parah, sebentar lagi mati. Maka menurut ayat ini harus apa? Memberikan wasiat. Nanti kalau misalnya saya mati, kamu sayang tetap tinggal di rumah selama 1 tahun. Dan semua kebutuhan kontrakan, listrik, rumah itu diambil dari harta saya. Nanti kalau misalnya sudah 1 tahun, baru kamu silahkan melanglang kemana gitu. Nah baru ketika itulah dibagikan harta waris. Paham gak ikhwan? Setelah 1 tahun istri ini. Sampai sini paham? Jadi istri ini dijamin dari segi mata'an ilal hauli ghair ikhraj, yaitu dapat jaminan tempat tinggal dan stabilitas ekonomi selama 1 tahun. Tapi dengan syarat, pertama wasiat dari suami, dan yang kedua dengan syarat ghair ikhraj. Si istri ini enggak keluar-keluar kecuali kebutuhan darurat. Baik keluar bekerja nggak boleh, keluar ke majelis ta'lim tanpa kebutuhan darurat nggak boleh. Paham nggak sini? Nah, tapi sebagian ulama mengatakan ini mansukh. Ayat ini dinasakh, dihapus. Dihapus dengan apa? Dihapus dengan ayat-ayat warisan. Ayat-ayat warisan menghapus ayat ini, yang menunjukkan bahwa warisan setelah wafatnya mayit itu wajib langsung dibagi-bagi. Setelah wafatnya mayit, jangan nunggu lama, jangan nunggu setahun, enggak. Itu diantara yang dikatakan oleh ulama, ini dihapus hukum ini, sehingga tidak wajib untuk wasiat sampai 1 tahun, tetap enggak. Juga dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya ayat ini juga dihapus oleh ayat yang menunjukkan bahwasanya masa iddah, ayat-ayat iddah, ya, ayat-ayat iddah diantara iddah yaitu iddah al-mutawaffa anha, yaitu iddah tentang perempuan yang wafat suaminya. Tapi berapa iddahnya? 4 ashhuri wa 10, 4 bulan 10 hari, ya kan ya. Nah itu
Apa gunanya terus masa iddah dan ihdad? Apa gunanya itu kalau misalnya sampai setahun di sini? Kan seperti bertentangan. Masa iddah kan cuma 4 bulan 10 hari untuk yang wafat suaminya. Lah ini sampai 1 tahun diwasiatkan suaminya. Ya. Ini yang menjadi apa? Yang menjadi pertimbangan bahwasanya ayat ini telah dinasakh. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim rahimahumullah, beliau ini berpandangan bahwasanya ayat ini tidak mansukhah, tidak dinasakh, melainkan tetap pada keadaannya. Artinya boleh bagi atau dianjurkan bagi seorang suami yang ingin akan wafat entar lagi untuk mewasiatkan 1 tahun itu. Nah 1 tahun itu di rumah. Nah cuma kan dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, fa in kharajna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Tetapi jika mereka keluar sendiri maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri. Dikatakan oleh para ulama dalam tafsir Muyassar, fa in kharajatiz zawjat bi ikhtiyarihinna qabla inqida'is sanati fala ithma 'alaikum ayyuhal warathah fi dzalika wala haraja 'ala az-zawjati fima fa'alna fi anfusihinna min umurin mubahah. Kalau misalnya istri-istri ini keluar dengan pilihan mereka sebelum setahun udah keluar duluan, maka kalian para ahli waris tidak mendapatkan dosanya dalam hal ini, dan tidak apa-apa istri-istri seperti ini untuk melakukan sesuatu di luar dari perkara-perkara yang mubah. Wallahu azizun hakim. Dan dikatakan dalam tafsir Muyassar, wa hadhil ayat mansukhah biqaulihi ta'ala, ayat ini telah dihapus dengan firman Allah, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhur wa 10. Yaitu perempuan yang telah wafat suaminya, ya, maka mereka melakukan tarabbus masa iddah selama berapa lama? 4 bulan 10 hari. Maka wallahu alam ayat itu sebagai nasikh, sebagai yang menasakh atau menghapus hukum yang di ayat Al-Baqarah ini. Jadi perempuan itu kalau wafat suaminya, maka perempuan mendekam di rumahnya berapa lama? 4 bulan 10 hari. Lewat 4 bulan 10 hari, maka perempuan ini boleh untuk menerima khitbah, lamaran dari orang. Ya, ajaibnya kalau di kalangan para sahabat, perempuan wafat suaminya langsung cepat para sahabat untuk segera menikahinya atau mengkhitbahnya. Ya, tapi kalau sekarang enggak. Di Indonesia itu enggak. Ini bukan masalah uruf berbeda atau apa. Kita kembalikan ke syariat dan bagaimana orang-orang terdahulu di kalangan sahabat yang mereka itu Masya Allah dalam urusan ini. Kafi piket kafi ya? Piket hari ini ya? Ya udah, mungkin awal-awal. Iya. Dan seolah-olah aib untuk menikahi janda atau yang sudah wafat suaminya, seolah-olah aib, ikhwan. Ajaib ya. Ya. Ayo Kafi, hati-hati jalannya saya. Baca doa saya. Salam, assalamualaikum bilang gitu. Kafi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cium tangannya. Ada 2 Ustaz. Nggak naik kelas kayaknya. Iya, di zaman Nabi SAW, di zaman sahabat seperti itu ya, ikhwan. Makanya fitnah-fitnah itu lebih sedikit dibandingkan zaman sekarang. Dan Anda sangat menginginkan untuk memperjuangkan hal-hal seperti ini dan mengedukasi kaum muslimin. Pertama-tama ahlus sunnah dulu ini harus dibenahi juga, banyak daripada sebagian ikhwan, bahkan sebagian ummahat tentu saja, yang hal-hal seperti itu mereka sangat tabu, seolah perbincangan bahwa kita itu seorang janda yang meninggal suaminya atau mungkin cerai itu dinikahi, jangan berlarut-larut seperti itu, ditahan-tahan kemudian dianggap di antara talbis syaitan kepada banyak orang, talbis syaitan, anak kata talbis syaitan, agar mencegah para janda ini untuk menikah. Jangan nikahin janda yang meninggal suaminya.
Dengan alasan nanti antum bakal dikomparasikan dengan mantan suami yang telah meninggal. Itu satu. Jangan nikahin janda yang cerai, karena pasti ada masalah dulu dengan suaminya. Jangan nikahi janda yang pernah gugat cerai, karena dia sudah bisa untuk menggugat cerai suaminya. Jangan nikahi, jangan nikahi. Kasus gugat cerai itu tidak semua janda yang hasil gugat cerai secara pemerintahan itu memang pengen gugat cerai, nggak semuanya. Mungkin karena suaminya itu nggak mau menceraikan sama sekali dan nggak mau menafkahi, nggak mau menceraikan juga gitu loh. Akhirnya mau gak mau daripada berlarut gini madaratnya besar, akhirnya mengajukan gugat cerai. Dan ini gugat cerai bukan karena keberanian dia, tetapi karena untuk menghindari madarat yang lebih besar. Kata Nabi SAW, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Tolonglah saudaramu dalam kondisi zalim maupun mazlum. Mungkin perempuan ini menganggap ini kalau misalnya suami saya ini nggak pernah menafkahi saya, dan ini kan selalu menjadi hutang yang berlipat dan dosa yang berlipat, mendingan saya minta cerai aja secara sah di pemerintahan. Maka kemudian terjadilah gugat cerai, dan itu termasuk pengamalan hadis unsur akhaka zaliman aw mazluma. Iya, kalau memang tidak bisa lagi untuk menafkahi, ya khalas, gugat cerai. Dan gugat cerai itu nanti diajukan berkasnya, kemudian proses di pengadilan. Kalau suami ini tidak datang terus, terjadi gugat cerai. Begitu ya, Pak. Namun ajaibnya juga pengadilan itu lebih pro dengan talak dan gugat cerai dibandingkan dengan poligami. Ya, ini memang kemiringan di sebagian orang-orang ini, masya Allah. Ala kulli hal, kita lanjut. Wallahu azizun hakim. Walil mutallaqati mata'un bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Tafsirannya adalah walil mutallaqati mata'un min kiswatin wa nafaqatin 'ala al-wajh al-ma'ruf al-mustahsan syar'a haqqan 'ala alladhina yakhafuna Allah wa yattaqunahu fi amrihi wa nahyihi. Jadi bagi perempuan-perempuan yang mutallaqat, diceraikan, itu hendaknya mereka mendapatkan mata', yaitu suatu kenikmatan berupa kiswah dan nafkah sesuai dengan hal yang dianggap baik oleh syariat. Ini suatu hak, suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi ayat ini dikatakan kembali bahwasanya ayat ini mansukh. Kalau ditalak itu tidak wajib. Ya, talak tapi talak dalam keadaan apa dulu? Kalau talak dalam keadaan belum diberikan mahar dan belum dukhul, belum masuk ya, maka ada ketentuan, insyaallah fanisfu ma faradtum, ya, dapat setengah dari mahar ya. Tapi kalau misalnya talak normal, talak pada umumnya, maka tidak mendapatkan apa-apa, nggak apa-apa. Cuman kalau memang antum punya kebaikan hati terhadapnya, maka berikanlah. Ya, setelah talak, setelah cerai, berikanlah kebaikan gitu. Ya. Semoga Allah Ta'ala menghindarkan kita dan keluarga kita dari perceraian ya, karena itu tentu tidak enak, tidak baik ya. Belum lagi omongan orang ya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikian Allah Ta'ala menerangkan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian mengerti ya. Kata para ulama, mithlu dzalikal bayanil wadih fi ahkamil auladi wan nisa. Yubayyinullahu lakum ayatihi wa ahkamihi fi kulli ma tahtajunahu fi ma'ashikum wa ma'adikum likai ta'qiluha wa ta'malu biha. Jadi seperti inilah penjelasan yang jelas tentang hukum tentang anak-anak dan perempuan. Ya, Allah Ta'ala jelaskan kepada kalian ayat-ayatnya dan hukum-hukumnya di setiap apa yang kalian butuhkan untuk kehidupan kalian di dunia dan juga akhirat kalian, agar kalian memperhatikannya dan mengamalkannya. Taib, itu tafsir muyassar. Kita sampai situ insyaallah taala. Setelah ini insyaallah setelah ini kita kajian syarah al-qawaid al-arba' biidznillah taala.